Oke, setelah kita udah bahas video apa kabar Google Pixel 3 XL di tahun 2022 ini dan banyak kalian yang request untuk kita bahas Pixel 4 juga, terus kita udah buatin video hands-on-nya. Nah, sekarang gue udah pakai HP ini sebagai daily driver untuk beberapa minggu. Jadi pertanyaannya, dengan harga yang udah turun di kisaran 3,9 sampai 4,5 jutaan, apa kabar Google Pixel 4 di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli mengingat HP yang saat ini nggak pernah masuk resmi di Indonesia? Well, langsung aja tanpa basa-basi lagi, selamat datang di channel Up to Date IDN. Nama gue Greg dan let's check it out. Sebelum Pixel 6 keluar, Pixel 4 ini adalah HP terakhir yang menggunakan chipset kelas flagship karena Pixel 5 itu menggunakan Snapdragon 700 series. Jadi HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 yang Antutunya bisa hit di angka 479 ribuan dan itu tinggi banget. Dan di video hands-on kemarin gue tanya ke kalian game apa yang harus kita coba, jadi banyak banget kalian yang komen. Genshin Impact, PUBG, AoV, Mobile Legends, sampai ke FIFA. Mungkin ya karena durasinya agak takut kelamaan, gue akan bahas 3 aja, yaitu Genshin Impact. Game pertama, ketika main pertama kali dapat settingan default di medium plus 30 fps. Tapi ketika gue coba push ke highest plus 60 fps, ternyata masih bisa walaupun memang berasa sering stutter dan untuk suhunya memang berasa panas. Jadi saran gue ketika kalian mau main game yang lebih playable, turunin aja ke high plus 60 fps, maka lebih asik karena frame dropnya itu minim, stutternya minim, dan suhu juga di 43 derajat ketika dipakai menggunakan Wi-Fi. Dan game kedua yaitu PUBG Mobile. Bisa dapat settingan grafik di HDR Extreme dengan performa yang sangat-sangat bagus. Ketika mau dipakai main war rame-rame pun juga lancar, dan gyroscope-nya pun lancar dengan suhu yang masih oke lah ya di 40 derajat menggunakan Wi-Fi. Terakhir untuk Mobile Legends di settingan ultra, frame rate-nya high, shadow on, semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun memang ini gue ngerasa nggak fully ultra atau high frame rate mode on, tapi jarang banget gue ngerasa stutter. Ya pokoknya performa Snapdragon 855 di HP ini tuh masih bisa diandalkan. Oh ya, untuk suhu Mobile Legends di 41 sampai 42 derajat. Ketika udah bahas HP Pixel, tentu nggak afdol kalau nggak bahas kameranya. Untuk pertama kalinya ada HP Pixel yang menggunakan setup dual kamera, jadi bukan single kamera. Untuk primary lens menggunakan resolusi sama di 12,2 megapiksel dan tersedia 16 megapiksel telephoto lens. Memang untuk setupnya ini agak kontroversial, bisa diperdebatkan karena banyak orang yang lebih pakai lensa ultrawide ketimbang lensa telephoto. Tapi ya ini balik lagi ke pendapat kalian dan kebutuhan masing-masing. Kalau gue lebih prefer ke lensa ultrawide. Lanjut, untuk hasil foto-fotonya ketika gue coba mengaktifkan fitur portrait mode, wah ini cuttingannya rapi. Sampai-sampai disangka kayak foto dari kamera mirrorless atau DSLR karena bokehnya bagus, cuttingannya lumayan rapi, pokoknya AI-nya Google tuh bagus. Dan ketika gue coba foto-foto pemandangan, ya seperti biasa lah ya, detailnya tajam, dynamic range-nya berasa, karakteristik warna pixel tuh kelihatan agak natural, sedikit vivid, pokoknya ya ini eye pleasing. Bahkan sampai ketika gue coba mengaktifkan lensa telephoto, zoom in ke digital zoom sampai 8 kali. Ketika di preview memang pecah, tapi somehow ketika udah melewati AI processing image-nya, kualitas yang dihasilkan tajam, ya lebih tajam ketimbang apa yang kita lihat di preview. Jadi ketika kalian mau menggunakan lensa primary lens sampai lensa telefotonya semua bagus, nice. Dan untuk low light, kalian mau foto pakai mode auto sampai night sight, memang Google selalu benar-benar mantap. Apalagi untuk Pixel 4 ke atas, night sight-nya itu bisa kalian adjust exposure dan kontrasnya. Jadi cocok buat kalian yang mau hunting Milky Way menggunakan fitur astrofotografinya, itu bisa lebih mantap karena kontrasnya bisa kita atur ketimbang Pixel 3 kemarin tuh nggak bisa. Cuman untuk hasil foto di
kondisi astrofotografi atau Milky Way nggak bisa gua kasih sampelnya karena lagi PPKM level 3, jadi lebih mending di rumah aja. Oh ya, untuk kamera depan dengan resolusi 8 megapikselnya punya kualitas yang bagus, AI processingnya itu tidak terlalu dominan sehingga skin tone masih terlihat natural, detailnya tajam, bahkan cuttingan portraitnya pun rapih. Oh ya, untuk perekaman video kamera belakang di HP ini support di 4K 30fps saja, belum support 4K 60fps dengan kualitas yang bagus karena ada kombinasi OIS plus EIS di kedua lensa. Bahkan ketika kalian mau sekali record pindah ke lensa telefotonya bisa langsung tanpa harus stop record. Dan by the way, ada satu fitur baru yang gue lihat di Pixel 4 namanya Cinematic Pen. Jadi buat kalian yang pengen bikin cinematic video ala-ala lewat smartphone, ya fitur ini bisa bantu stabilize jadi lebih agak lambat gerakannya supaya terlihat lebih mulus. Gua suka, dan untuk kamera depannya tentu masih mengandalkan EIS aja ya. HP ini sudah run di Android 12 pada tahun 2021 yang lalu, dan kalau kalian nyari smartphone dengan update yang paling cepat, memang Pixel ini yang harus dilirik karena Google yang bikin software dan hardware-nya. Jadi otomatis pengalaman terbaik bisa kalian temuin di HP mereka. Oh ya, by the way, untuk soal software update memang setiap bulannya di tanggal 7 atau 6 itu ada security update. Jadi HP ini sudah run di bulan Februari security patch. Dan faktanya HP ini masih punya lifespan yang cukup panjang. Bisa terima major software update ke Android 13 plus security patch yang masih lama. Oh ya, ngomongin soal user interface sendiri di Android 12 itu benar-benar memanjain mata. Widgetnya bisa di-customize lebih lagi dengan desain Material You. Pokoknya kalau kalian nyari UI yang enteng, seamless, animasinya serba mulus, ya udahlah, Pixel stok Android memang juara. Fitur-fitur keren yang ada di HP Pixel tentu masih tersedia di HP ini. Pertama, tersedia Flip to Shh, dimana ketika kalian pengen kerja tanpa diganggu sama notifikasi yang masuk di HP kalian, tinggal balikin HP aja kebalik, maka otomatis HP masuk ke mode mute. Kedua, tersedia Squeeze for Assistant yang gunanya ketika kalian pengen trigger Google Assistant tanpa harus sebut komen. Tinggal remes bagian pinggir kiri kanan HP, maka tinggal langsung ngomong aja, dan ketika kalian udah selesai ngomong tinggal lepas. Ketiga, tersedia Song Nearby. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu artisnya siapa, judul lagunya apa, dan keluar tahun berapa itu album, ya tinggal klik aja karena si HP akan otomatis ngasih tahu siapa yang nyanyi selama tersedia di database. Dan by the way, fitur ini bisa berjalan tanpa harus ada koneksi internet. Keempat, tersedia fitur NFC buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP. Dan ada fitur wireless charging juga. Buat kalian yang males nyolokin kabel, tinggal taruh di wireless charging pad, maka HP akan support sampai 10 watt. Dan terakhir, tersedia stereo speaker dengan kualitas suara yang makin bagus lagi. Karena bassnya makin berasa, suaranya makin kencang, walaupun memang secara overall menurut gue ini masih tetap balance. Dan untuk penempatan posisinya agak berubah. Speaker di atas ada di bagian earpiece, dan untuk speaker di bawah ada di bagian kanan bawah. Dan buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, langsung pasang earphone karena gua akan pasang sekarang juga di volume 100%. Ya, kayak gitu. Untuk pertama kalinya di HP Google Pixel Series tersedia fitur Face Unlock dengan teknologi yang proper, karena sekarang ini tersedia infrared dan 3D Time of Flight, di mana sensor tersebut bisa membaca setiap titik dari objek. Jadi ketika kalian mau coba unlock menggunakan gambar tuh, dia tentu nggak bisa karena dia scan 3D di setiap objek, dan pastikan itu muka kalian yang udah terdaftar. Dan karenanya tersedia teknologi baru di HP ini, maka ketika kalian mau unlock dimanapun dengan kondisi gelap maupun terang, ya
bisa punya performa yang sama cepatnya. Bahkan menurut gue ini teknologi Face ID paling cepet di HP Android yang pernah gue coba pribadi. Ya, kalau misalkan Face Unlock biasa emang cepet, cuman kali ini menggunakan teknologi Face ID ya, ini paling cepat. Dan sebenarnya di kamera depannya ini bukan tersedia untuk teknologi Face Unlock aja, tapi tersedia Project Soli di mana ada fitur yang namanya Motion Sense Gesture. Ya, kalau misalkan kalian pengen skip next lagu bisa menggunakan gerakan tangan, tapi sayang banget gua nggak ngerti kenapa fitur ini cuma tersedia di beberapa negara aja dan Indonesia nggak termasuk. Tapi kalau misalkan kalian pengen nekat nyobain fitur Motion Sense-nya, ya bisa di-root tapi konsekuensi ditanggung kalian sendiri. Karena gue beli HP Google Pixel 4 ini non-XL, jadi otomatis punya ukuran layar yang kecil di 5,7 inch alias gak nyampe 6 inch dengan resolusi Full HD+, panel OLED, dan untuk pertama kalinya lagi di HP Google Pixel tersedia fitur Smooth Display atau refresh rate 90Hz. Ya, memang walaupun adaptif bisa otomatis pindah ke 60Hz, tapi pengalaman scrolling sana sini bisa makin mulus karena ada kombinasi pure Android yang enteng plus refresh rate 90Hz ini kelar banget. Gue suka sih scrolling sana sini berasa lebih responsif ketimbang Pixel 3 XL kemarin atau Pixel 3 series kemarin. Lanjut untuk kualitas layar, saran gua pindahin mode color temperaturnya itu ke normal, karena kalau ditaruh di boosted atau adaptif itu jadi terlihat lebih warm, terus di mata jadi kurang kelihatan natural aja walaupun memang masih terlihat vivid, vibrant. Dan untuk resolusinya sendiri gue nggak ada komplain sih, ini memang tajam dan untuk ketahanan layar sudah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5, tapi saran gue tetap dipasangin tempered glass biar aman aja. Enaknya punya HP dengan ukuran yang compact kayak gini, jadi otomatis bobotnya akan berasa ringan. Iya, buat kalian yang suka gunain pakai satu tangan, tenang, nggak akan cepet pegel karena cuma punya bobot seringan 162 gram aja. Padahal dalam segi bahan material yang dipakai udah premium. Di back cover ada kaca asli dengan lapisan Corning Gorilla Glass 5 dan untuk framenya menggunakan metal asli. Oh ya, untuk finishing, seperti biasa Google itu selalu unik. Di bagian back cover dibuat frosted glass halus dan di bagian frame memang ini berasa kayak frosted glass tapi lebih kayak mirip tekstur amplas, cuman yang nggak gitu kasar kayak di amplas. Saran gue nih, karena di bagian framenya, apalagi kalau kalian beli yang warna hitam putih kayak gini, bakalan cepet banget rentan akan baretan. Make sure dipakein casing biar aman aja, karena sayang kan, bahan material boleh premium, tapi kalau lihat baret sana sini jadi agak ilfil aja sih pegang HP-nya. Oh ya, by the way, untuk proteksi IP68 water and dust resistant juga tersedia. Jadi kalau misalkan kalian gak sengaja cemplungin HP ini di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit akan aman-aman aja. Dan kalau misalkan kena cipratan air ya harusnya akan aman-aman aja. Tapi jangan dilakukan secara sengaja ya, karena air ketemu elektronik otomatis bisa rusak walaupun memang ada IP rating. Jadi fitur ini buat emergency aja. Oke guys, jadi itu dia 7 alasan kenapa HP Google Pixel 4 ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022. Tapi sebelum kalian buru-buru beli, seperti biasa kalian nonton sampai habis supaya tahu hal apa yang harus kalian antisipasi. Total ada 5 hal, jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oh ya, sebelum kita lanjut, boleh dong like-nya sebanyak-banyaknya ya. Musuh utama HP mantan flagship dan HP dengan ukuran yang compact tentu ada di baterainya. Iya, itu nggak bisa bohong. HP ini cuma punya kapasitas baterai sebesar 2800 mAh aja dan setelah melewati pemakaian bertahun-tahun, otomatis battery health-nya turun. Jadi unit yang sekarang gue pegang punya battery health di 83%. Dan buat kalian yang bertanya gimana screen on time-nya bang? Nah, gue udah pakai pemakaian biasa. Untuk nonton Netflix, YouTube, scrolling Instagram Reels, dan chatting menggunakan koneksi WiFi, ya bisa sih nembus di 4 jam paling lama. Dan buat kalian penasaran gimana ketika dimainin full gaming bang? Gue coba pakai game yang agak ringan ya, yaitu Mobile Legends menggunakan koneksi seluler data. Total dari 95% ke 4% cuma bisa 5 game alias 2 jam aja langsung habis.
Jadi saran gue buat kalian yang mau beli HP ini, make sure dijadikan HP second daily driver, atau kalau mau dijadiin main daily driver, pakailah power bank karena baterainya asli ini boros banget. Walaupun memang ya ini 90Hz-nya adaptif, tapi saran gue bawa aja power bank. Oh ya guys, by the way, untuk charging HP ini juga sangat lama karena untuk menuhin dari angka 5-100% itu makan waktu 1 jam 45 menit menggunakan brick charger 30 watt. Jadi ya, ini takes time lah ya. Karena HP ini cuma support sampai 15 watt fast charging aja. Oke, kita bahas lagi di bagian layar. Memang panelnya sudah menggunakan OLED yang vivid, vibrant, tapi dalam segi brightness ketika kita compare sama HP-HP 2-3 jutaan zaman sekarang yang menggunakan panel IPS, bisa punya brightness yang lebih tinggi di 600 nits ketimbang HP ini yang cuma mentok di 450 nits. Jadi ketika kalian mau pakai di kondisi outdoor yang terik mataharinya super cerah, ya agak terhambat sih, mesti ditutupin pakai tangan sedikit baru kelihatan. Tapi ya ini bukan deal breaker. Yang deal breaker ada di bagian desain. Gue setuju 100% sama kalian yang bilang, "Bang, itu jidatnya nggak salah setebal itu." Karena memang di awal tuh gue ngira kalau poninya tuh kayak gini, kebalik, lebih tebal di dagunya ketimbang di jidatnya, karena ini lebih terlihat proporsional dan gak gitu aneh. Cuma karena Google demen melakukan sesuatu yang beda, jadi dibalik kayak gini tuh kayak aneh sih. Memang seiring dipakai otomatis akan kebiasa karena keanehan ini nggak seaneh di Pixel 3 XL yang punya jidat tebal banget dan lebar banget. Ini masih bisa ditoleransi mengingat tersedia sensor motion sense dan ada teknologi Face ID sih. Oke, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu dan bertanya, Google Pixel itu sebenarnya resmi nggak sih? So far, sampai Google Pixel 6 dirilis di dunia, tidak pernah masuk secara resmi di Indonesia kecuali kalian bawa hand carry terus bayar pajak, ya otomatis jadi resmi. Tapi resminya bukan resmi massal yang ada garansinya, yang ada spare partnya. Jadi otomatis ketika HP ini katakan teknologi Face ID-nya rusak, agak susah sih benarinnya, dan kalau misalkan ketemu pasti bakalan mahal banget. Dan yang paling penting nih, buat kalian yang bertanya, "Bang, gimana soal IMEI dan Signal? Apakah aman?" Well, selama 3 minggu gue pakai HP ini sebagai daily driver di semua operator gue coba, bisa nyala-nyala aja karena dengan asumsi gue sellernya udah urus IMEI. Tapi saran gue buat kalian yang mau beli HP ini, make sure dipastikan sama seller IMEI-nya aman. Apalagi kalau misalkan mau dipakai jadi primary device, tiba-tiba sinyal hilang kan bahaya tuh. Make sure ditanyain ya. Walaupun HP ini sudah menggunakan fitur stereo speaker dengan kualitas suara yang bagus seperti yang gue bilang tadi, tapi gue yakin juga masih ada di antara kalian yang suka dengar lagu menggunakan earphone ataupun headset kabel. Nah, ini berita buruk karena tidak tersedia port jack 3.5 di HP ini. Harus menggunakan adapter atau pindah ke dunia wireless sekalian seperti kebanyakan HP flagship zaman sekarang. Dan by the way, di bagian expansion cuma tersedia satu single slot SIM dedicated aja. Jadi kalau misalkan kalian mau gunain 2 nomor, satu nomornya itu harus menggunakan eSIM atau electronic SIM. Dan kalau misalkan kalian pengen expand memori HP ini, ya tidak bisa, harus berpuas dengan internal storage yang dikasih. Jadi saran gue, pilihlah 128GB karena 64GB udah nggak cukup, apalagi di tahun 2022. Semua game aplikasi filenya makin besar seiring di-update. Face unlock di HP ini memang punya performa yang cepat, bahkan bisa unlock di tempat gelap seperti yang tadi gue bilang. Tapi di tengah zaman sekarang lagi ada pandemi, semua orang diwajibkan pakai masker di tempat umum. Terus kalian mau unlock, ya akan terhambat karena mesti menggunakan pin manual, alias sensor sidik jari di HP ini resmi hilang untuk pertama kalinya di HP Google Pixel. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau unlock di tempat umum, pinnya tuh jangan buat susah-susah supaya cepet ke unlock aja sih. Tapi jangan kegampangan juga, nanti di bridge bahaya. So guys, kita kembali ke pertanyaan awal, apa kabar Google Pixel 4 di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli? Well, dengan harga 3,9 jutaan starting price untuk versi non-XL, menurut gue iya masih layak dibeli. Tapi deal breakernya yaitu baterainya boros, gak reliable, dan kalau misalkan kalian cari 5G,
ya ini nggak support. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah, silakan aja. Walaupun alternatifnya gini, kalau misalkan kalian butuh baterai yang emang besar, tinggal beli versi XL. Tapi kalau misalkan cari 5G juga, skip Google Pixel 4 series. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.